Bab 1995. Berkumpulnya tokoh penting. Caroline Elizabeth yang awalnya sangat emosional, dengan cepat menjadi khawatir. Mata pipi Setiawan juga merah, dan ia dengan lembut memeluk bahu Caroline Elizabeth dan berujar dengan lembut, "Caroline, kamu jangan terlalu sedih. Tim pendekar sudah mulai terbentuk, aku yakin tidak lama lagi, tim pendekar akan memiliki kemampuan untuk menekan keluarga seni bela diri." Caroline Elizabeth menunjukkan senyuman yang dengan terpaksa, dengan air mata berlinang, dan berujar sambil tersenyum, "Benar apa yang diujar Kak Pipi, tim pendekar pasti akan mampu menekan keluarga seni bela diri." Jerry terdiam, apa yang diujar Caroline Elizabeth kepadanya hanyalah sebagian dari provinsi pusat. Saat ini, di seluruh Kyushu, terdapat banyak keluarga dari alam bawah bela diri kuno yang telah menetap. Keluarga seni bela diri ini bergantung pada sejumlah master dalam keluarga mereka untuk melakukan kejahatan di dunia sekuler. Ada gadis yang ceria seperti Caroline Elizabeth, perjalanan menjadi tidak terlalu bosan. Dengan cepat, penerbangan lebih dari 2 jam itu akan segera berakhir, radio sudah membunyikan pengingat akan segera mendarat. Setelah turun dari pesawat, Caroline Elizabeth berujar sambil tersenyum, "Paman, kita akan berpisah di sini. Selama ini di provinsi pusat, jika kamu membutuhkan bantuan, ingatlah untuk menghubungiku." Jerry tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya, "Oke. Selamat tinggal, Paman." Caroline Elizabeth melambaikan tangannya dan pergi bersama Pipi Setiawan. Charles berdiri di samping Jerry dan berujar dengan marah, "Aku tidak sangka keluarga bangsawan dari alam bawah bela diri kuno ini akan menjadi bajingan seperti itu, mereka seharusnya tidak ada di dunia ini." Di pesawat tadi, Charles duduk di belakang Jerry, ia juga dengar semua yang dikatakan Caroline Elizabeth. Mata Jerry bersinar dengan niat membunuh, dan berujar dengan dingin, "Karena aliansi pelindung tidak akan menahan mereka, maka kita yang akan menyelesaikannya. Jika tidak bisa diselesaikan, maka bunuh mereka. Bunuh mereka sampai Dewan Tetua mengeluarkan peraturan baru." Charles mengepalkan tangannya erat-erat, rasa semangat melonjak di sekujur tubuhnya, dia mengayunkan tinjunya dan berujar dengan tegas, "Benar apa yang diujar oleh Kak Jerry, bunuh mereka sampai mereka berinisiatif meminta untuk membuat peraturan baru." Pada saat yang sama, di luar Bandara Internasional Provinsi Pusat, terdapat banyak orang. Orang-orang ini bukanlah penumpang, melainkan pendekar terlatih dari wilayah perang. Pria parubaya dengan pedang panjang di pinggangnya adalah ketuanya. Pria parubaya itu tidak lain adalah Komandan Wilayah Perang Provinsi Pusat, Kelvin Sanjaya. Kelvin Sanjaya dikelilingi oleh bos dari wilayah perang, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Selain orang-orang dari wilayah perang, banyak juga tokoh penting dari provinsi pusat yang datang setelah dengar kabar tersebut. Di antara kerumunan, ada seorang lelaki tua yang mengenakan setelan jas terbaik, wajahnya penuh kegembiraan. Di sebelah lelaki tua itu adalah seorang wanita muda berusia 20-an tahun. Perempuan itu memiliki riasan tipis di wajahnya, memakai gaun berwarna terang, dan sepasang kacamata hitam berbingkai besar di wajahnya. Meskipun wajahnya tertutup setengah, tapi tidak bisa menutupi kecantikan dari wanita tersebut. Wanita itu berujar tanpa daya, "Kakek, sudah kubilang padamu bahwa aku tidak tertarik dengan orang-orang penting dari Dewan Tetua ini. Bisakah membiarkanku kembali?" Lelaki tua itu berujar dengan suara yang berat, "Suli, kamu percaya sama kakek, kamu pasti tertarik pada pria ini. Ia bahkan belum berusia 30 tahun, dan telah menjadi tetua keempat dari Dewan Tetua. Tokoh yang sangat penting ini, melepaskan pandangan dari seluruh dunia, ini sangatlah langka. Jika kamu bisa disukai olehnya, kamu tidak perlu takut dengan omong kosong tuan muda keluarga Baker yang berasal dari alam bawah bela diri kuno itu." Setelah dengar perkataan lelaki tua itu, wanita itu menggigit bibir erat-erat, merasa tidak rela untuk melakukannya. Pada saat ini,
sosok muda tiba-tiba muncul di pikirannya. Memikirkan pria yang tidak bisa dia lupakan, membuatnya merasakan sakit yang menyesakkan. Lah tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk bersama pria ini dalam kehidupan ini, karena ada seorang wanita yang hidup di hati pria ini, seorang wanita yang rela membuat ia untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mencintainya. Meskipun ia sendiri sudah sangat unggul, ia tetap tidak bisa masuk ke dalam hati pria itu. Wanita itu berujar dengan mata merah, "Kakek, aku sudah memiliki seseorang di hatiku." Lelaki tua itu menghela nafas pelan, menyentuh kepala wanita itu dengan sedikit simpati, dan menghela nafas lalu berujar, "Kakek tahu, tapi sekarang kamu sedang diincar oleh putra tertua dari keluarga Baker. Jika tidak ada yang membantumu, kamu hanya bisa menjadi wanita keluarga Baker. Dibandingkan menjadi wanita muda dari alam bawah bela diri kuno, kakek berharap kamu bisa menjadi wanita yang bangga di dunia sekuler. Kamu jangan khawatir, kakek sudah tahu dengan jelas. Tetua keempat adalah sosok yang luar biasa dalam segala aspek, dan karakternya pasti jauh lebih unggul dari sampah generasi kedua dari alam bawah bela diri kuno. Jika kamu bisa disukai oleh tetua keempat, kamu tidak akan memiliki kekhawatiran dalam hidup ini." Wanita itu memiliki raut wajah yang pahit, ia sudah memiliki pria yang dicintainya di dalam hatinya, jadi bagaimana bisa menyukai pria lain? Meskipun pria ini sangat unggul. Saat ini, Caroline Elizabeth dan Pipi Setiawan yang baru saja keluar dari bandara, sangat terkejut saat melihat begitu banyak tokoh penting di provinsi pusat. "Kak Pipi, apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak tokoh penting?" Lelaki tua yang menggunakan tongkat sepertinya adalah orang kaya di provinsi pusat, Michael Brian. Pria parubaya yang berseragam seni bela diri adalah Presiden Asosiasi Bela Diri Provinsi Pusat, Miko Ningra. Dikatakan bahwa ia adalah master yang melampaui puncak alam transenden tingkat 9 dan telah melangkah ke alam surgawa. Lelaki tua berpakaian kain itu adalah pemimpin keluarga pertama di Provinsi Pusat, Malvin. Dan pria parubaya dengan pedang panjang di pinggangnya adalah Komandan Wilayah Perang Provinsi Pusat, Kelvin Sanjaya. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak bos Provinsi Pusat? Apa yang sedang terjadi? Wajah Caroline Elizabeth memerah dan berujar dengan penuh semangat. Wajah Pipi Setiawan juga terlihat kusam, ini pertama kalinya ia melihat pemandangan seperti itu. Meskipun keluarga Elizabeth dan keluarga Setiawan di Provinsi Pusat dapat dianggap sebagai keluarga besar, tapi masih ada kesenjangan besar di antara mereka dan juga mempunyai jarak yang sangat besar. Misalnya saat ini, yang bisa berada di sini adalah para tokoh penting, tapi tidak ada seorang pun dari keluarga Elizabeth dan keluarga Setiawan yang hadir. Ini berarti bukan orang-orang dari kedua keluarga mereka tidak datang, tapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Caroline Elizabeth melihat seorang kenalan, dan dengan cepat menarik Pipi Setiawan, mendatangi seorang pria parubaya, dan bertanya dengan hati-hati, "Halo, Paman Brian, mengapa ada begitu banyak tokoh penting Provinsi Pusat di sini? Ini untuk menjemput tokoh penting seperti apa?" Paman Brian melihat itu adalah Caroline Elizabeth. Dia tersenyum dan berujar, "Caroline." Paman Brian berasal dari keluarga Brian, ia adalah teman dekat ayah Caroline Elizabeth. Dewan Tetua baru saja mengkanonisasi Tetua keempat, dan hari ini, Tetua keempat akan datang ke Provinsi Pusat. Kami semua di sini untuk menyambut Tetua keempat. Dikatakan bahwa Tetua keempat adalah seorang ahli seni bela diri yang sangat muda. Dikatakan bahwa ia baru berusia 29 tahun dan alam seni bela dirinya telah mencapai alam surgawa. Setelah dengar apa yang dikatakan pihak lawan, mata Caroline Elizabeth tiba-tiba berbinar dan berujar dengan penuh semangat, "Paman Elizabeth, apakah yang kamu ujar benar? Apakah benar ada tetua muda di Dewan Tetua Kyushu kita? Paman Elizabeth, apakah kamu tahu namanya?" Bersambung.